Shalom, Jemaat Gereja Kristus Bandung. Puji Tuhan kita bisa ibadah lagi pada minggu pagi ini. Ibadah online kita, dan kita berdoa untuk minggu-minggu ke depan kita sudah bisa ibadah tatap muka. Puji nama Tuhan. Mazmur 100 ayat 5 berkata, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu pujian tentang kebaikan dan kesetiaan Tuhan kepada kita semuanya. Bahwa Tuhan kita itu baik, sangat baik, dan teramat baik. Kasih setianya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Mari dengan sukacita kita bertepuk tangan bersama-sama, kita nyanyikan pujian itu, pujian ini. Allah itu baik. Ditunjukkannya kasih setia
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia dengan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal, itulah yang senantiasa menyertai kita juga dalam ibadah kita. Haleluya, amin. Haleluya. Mari jemaat sekalian kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu, mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu buat kami umat-Mu. Kiranya Engkau dengan belas kasihan-Mu menolong dan menopang kami, untuk kami boleh berjalan dalam rencana-Mu untuk kehidupan kami. Ampuni kami ya Bapa, jika kami melakukan hal-hal yang kurang berkenan kepadamu. Biarlah Allah Roh Kudus senantiasa menolong kami, mengingatkan kami, sehingga kami boleh terus belajar untuk melakukan kehendak-Mu Bapa, Allah kami yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya pengampunan-Mu di kayu salib, supaya kami umat-Mu mendapatkan keselamatan. Dalam nama-Mu yang agung itu, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa. Amin. Kasih setia
Salam jemaat kekasih Kristus. Kasih kesetiaan Tuhan terus memotivasi kita untuk boleh memuji dan menyembah Allah kita yang setia. Berjumpa lagi dalam ibadah online kita, dan pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Esra pasal 3 ayat 8 sampai dengan 13 dengan tema Terpujilah Tuhan Yesus, Tuhan yang setia. Sekali lagi, terpujilah Tuhan yang setia. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami, boleh memuji, memuliakan Engkau. Kami agungkan nama-Mu Tuhan, kami nyatakan iman percaya kami kepadamu. Dan Tuhan berikan kami kesempatan juga untuk boleh mendengarkan firman-Mu, untuk meneguhkan iman percaya kami. Bapa yang baik, biarlah Roh Kudus yang ada pada kami menuntun kami Tuhan Yesus untuk boleh mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Baik hamba-Mu yang Engkau izinkan menyampaikan, demikian juga dengan jemaat, bahkan semua yang dapat mendengar firman Tuhan ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Esra pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat 13 kita dengar. Ayat 8 sampai 13. Perletakan dasar bait suci. Pada tahun yang kedua sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem, dalam bulan yang kedua, maka Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan, memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan. Lalu Yesua serta anak-anak dan saudara-saudaranya, dan Kadmiel serta anak-anaknya, orang-orang Yehuda bersama-sama bertindak mengawasi orang-orang yang melakukan pekerjaan membangun rumah Allah. Demikian juga Bani Henadad, anak-anak dan saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi itu. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi Bani Asaf dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud Raja Israel. Secara berbalas-balasan, mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi, dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, menangis dengan suara nyaring ketika perletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang bersorai-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat, karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring, sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Yang berbahagia adalah mereka yang menerima firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan mereka. Kata setia adalah kata yang sederhana, tetapi kata setia ini adalah kata yang dibutuhkan oleh setiap pribadi, termasuk saudara, termasuk saya. Dan bukan hanya kita saja yang merindukan itu terjadi, tetapi Allah pun merindukan kesetiaan itu terjadi dalam kehidupan kita untuk boleh menyembah, memuji Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Namun bangsa ini adalah bangsa yang sering menyakiti hati Tuhan dengan sikap hidup mereka, di mana mereka menduakan Tuhan, bahkan melupakan Tuhan,
dan mereka menyembah ilah-ilah lain, ilah-ilah ciptaan manusia, ilah-ilah melalui pemikiran-pemikiran mereka yang dibentuk dari benda-benda. Allah yang sebetulnya bukan Allah. Yeremia telah menubuatkan bahwa bangsa ini oleh karena ketegaran hati mereka, oleh karena mereka tidak taat untuk menyembah Tuhan, bangsa ini akan dibuang menjadi tawanan di Babel. Dan itu digenapi selama 70 tahun. Mereka ada di dalam pembuangan. Dan mereka yang tinggal di Yerusalem mengalami kesulitan yang sedemikian rupa karena mereka mengalami keterpurukan dari berbagai segi dalam kehidupan. Bapak Ibu, 70 tahun ada di dalam pembuangan, dan bangsa yang dan rakyat yang tinggal di Yerusalem mengalami kesusahan yang sedemikian rupa, pasti berdampak yang terus-menerus bagi bangsa ini, sehingga boleh dikatakan bangsa ini sedang mengalami keterpurukan yang hebat, yang luar biasa. Mungkin bangsa ini berpikir, kapan kami bisa bangkit dari keterpurukan ini. Namun dalam situasi dan kondisi yang seperti itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan, Ezra ini, kita diberitahu oleh firman Tuhan bahwa bangsa ini mulai mengalami menggeliat, boleh dikatakan begitu ya, mulai menggeliat untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar, membangun kembali Yerusalem yang sudah hancur oleh Nebukadnezar, dan membangun kembali lagi bait Allah yang merupakan kebanggaan, yang merupakan simbol penyertaan Tuhan, yang merupakan situasi yang membanggakan bangsa Israel. Allah mengizinkan Raja Kores menaklukkan Babel, dan pada akhirnya kerajaan Persia adalah kerajaan yang menjadi adidaya pada waktu itu. Dan Tuhan menggerakkan hati Raja Kores, Raja Persia, untuk membangun kembali Yerusalem, membangun kembali bait Allah. Bapak Ibu, Raja Kores bukan Raja Israel, tetapi Raja Kores adalah raja dari bangsa lain, yaitu bangsa Persia. Yang kita dapatkan di sini, ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang dapat melakukan apapun untuk boleh menepati janjinya bagi mereka yang berharap kepada janji Tuhan. Dan dia dapat melakukan siapapun dan apapun untuk memeliharakan orang yang mengasihi Tuhan. Saya yakin semuanya kita tidak lupa apa yang dilakukan Tuhan untuk memelihara Elia, nabi yang sangat luar biasa yang dipilih oleh Tuhan. Elia dipelihara burung gagak. Elia dipelihara janda miskin yang dari Sarfat. Dan firman Tuhan ini memberitahu kita, bangsa Israel dipulihkan kondisinya melalui raja yang bukan dari bangsanya sendiri, yaitu Raja Kores. Peristiwa yang dialami oleh bangsa ini membawa kita, membawa saudara, membawa saya untuk boleh mengimani bahwa Tuhan Allah itu, Tuhan yang kita sembah, karena Tuhan yang kita sembah sekarang ini adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel, Allah Yehovah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan melalui peristiwa ini dapat kita ambil sarinya buat kehidupan kita. Dan menurut saya ada 3 poin yang perlu kita garis bawahi untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Poin yang pertama, jangan pernah ragu untuk percaya
kepada Allah Yehova di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, jangan pernah ragu untuk percaya kepada Allah Yehova di dalam Yesus Kristus. Karena melalui firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan ini menyatakan kepada kita bahwa Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel, Tuhan yang kita sembah saat ini, Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang setia. Allah yang sanggup melakukan apapun yang terbaik buat kita. Dia tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh bangsa Israel untuk memulihkan bangsa Israel. Dan itu pun kita yakini sekarang, bahwa dia tidak terpengaruh dengan kondisi dan apa yang kita alami saat ini untuk memulihkan, untuk membawa kita menaik, bukan menurun. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Poin yang kedua, datanglah dan mendekatlah padanya. Logika sederhana yang saya coba utarakan. Pada waktu kita tahu ada orang yang setia, ada orang yang dapat menolong, ada orang yang dapat melakukan yang baik buat kita, apakah kita menjauh atau mendekat? Saya percaya bahwa kita justru mendekat, demikian juga dengan Allah. Kalau kita tahu dan kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang setia dengan janjinya, dan Dia mampu melakukan sesuatu untuk memulihkan kita, memulihkan keluarga kita, maka logika sederhana adalah kita mendekat kepada Dia. Kita mendekat dan menyatakan pujian dan sembah kita kepada Dia. Dan saya mau katakan juga, kita mendekat untuk boleh menyaksikan. Apa itu? Menyaksikan sendiri bagaimana Allah itu memelihara, memulihkan, membawa kita menaik dalam hidup kita, dan memberikan jaminan buat kita. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena itu, sekali lagi marilah kita datang kepada Dia. Pada waktu kita mungkin sadar bahwa itu terjadi bagi kita oleh karena dosa kita, jangan takut. Karena Tuhan memberikan jalan buat kita, bukan? Kita datang dengan mengaku kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Dia akan mengampuni kita. Atau apapun penyebab kita mengalami situasi yang sulit. Dan saya katakan, mari datang kepada Tuhan. Sekali lagi untuk menyaksikan sendiri kesetiaannya terjadi dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga, nyatakanlah pujian kepadanya. Ayat 12-13 dalam bacaan kita. Ya. Bangsa Israel memuji memuliakan Tuhan. Padahal baru hanya fondasi saja yang dibangun, belum melihat bangunan yang megah begitu, enggak. Baru fondasi. Tetapi ini membawa mereka, ini menjadi dasar mereka untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nanti tolong Bapak Ibu baca ayat 12 sampai dengan 13. Saya tangkap di situ luar biasa puji-pujian. Dan puji-pujian yang mereka lakukan bukan karena didorong, bukan karena didesak, tetapi puji-pujian itu lahir dari hati mereka yang paling dalam. Saya yakin itu juga yang terjadi pada waktu kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang setia dengan janjinya, Tuhan yang dapat menolong kita dari segala permasalahan yang kita hadapi. Maka pujian bukan lagi oleh karena didorong, tetapi pujian lahir dari batin kita yang paling dalam. Karena kita percaya Dia adalah Tuhan yang menyertai kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dan saya mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, saya mau katakan, itulah adalah anugerah Tuhan buat saudara dan saya. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Nanti boleh Bapak Ibu baca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Ya, 1 Korintus 12 ayat 3b. Bapak Ibu, berikanlah pujianmu kepada Tuhan pada saat kita berkata bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Esra 3 pasal 11b.
Firman Tuhan berkata, sebab Ia baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Bapak Ibu, terus perkatakan bahwa memang Tuhan itu baik. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Jangan izinkan apapun mencabut atau mengambil itu dari hati kita yang paling dalam yang sudah Tuhan anugerahkan. Dia Tuhan yang baik. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih-Mu, untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami kembali. Kami disadarkan betapa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang setia. Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib, membuktikan kesetiaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami tetap tinggal bersama dengan Engkau, berjalan bersama dengan Engkau, karena Engkau Tuhan yang setia bagi kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dengan situasi dan kondisi yang dialami, izinkan untuk melihat kebesaran dan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Datang mendekat kepada Engkau, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Bagimulah segala hormat dan kemuliaan. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu Bapak Iwan dan Ibu yang akan pindah kerja tugas ke Kalimantan. Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjagai mereka. Begitu juga dengan anak-anak yang tinggal di Jakarta. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa, kami bersyukur untuk hikmat yang Tuhan berikan buat pemimpin kami mengatasi COVID. Dari hari ke hari COVID semakin menurun. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Sekali lagi berikanlah hikmat kepada pemimpin kami Tuhan Yesus, mulai dari pusat sampai daerah. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus bahwa Tuhan membuka jalan buat kami Gereja Kristus Bandung untuk ibadah onsite yang dimulai dengan ibadah live streaming. Dan Tuhan sudah memperlengkapi kami dengan alat-alat yang kami butuhkan. Engkau sudah memberikan dana. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Berkati tim ibadah kami Tuhan, tim musik. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk semangat yang Tuhan berikan buat tim ibadah kami melayani Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya, Allah kami, Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bersama Yesus pasti menang.
Mari kita jalani hari-hari kita dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang senantiasa mempedulikan kita karena Dia baik bagi kita. Terimalah berkat yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai perjalanan hidup kita kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.